Halo semua, balik lagi di segmen Tech Talk. Nah, bersama dengan saya Daru, kali ini kita akan ngomongin smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 7 atau Samsung Galaxy Z Fold 7. Jadi di sini ini HP-nya, smartphone-nya, dan ini kotaknya. Jadi kayaknya agak aneh ya kalau melihat sebuah smartphone yang dijual dengan kemasannya yang ramping banget, tipis, terus agak lebar, sementara smartphone-nya kayak gini. Smartphone juga sama tipisnya sih, tapi yang paling menarik adalah desainnya itu yang merupakan smartphone lipat atau foldable smartphone. Nah, ini baru dirilis di Indonesia beberapa minggu yang lalu dan menjadi salah satu unggulan dari Samsung karena ini menjadi smartphone foldable atau smartphone layar lipat terbaru dari Samsung, generasi yang paling baru nih. Nah, kita akan ngomongin kira-kira seperti apa sih kesan menggenggam smartphone canggih ini. Ngomongin soal daya tahan sama desainnya kali ya. Jadi Samsung Galaxy Z Fold 7 atau Samsung Galaxy Z Fold 7 ini punya desain yang memang tipis ya, tipis ramping banget. Bahkan ini kalau dibilang sama generasi sebelumnya ini lebih tipis lagi. Nah, ini ketebalan sini hanya 4,2 mm, sementara 4,2 mm tapi itu ketika dalam posisi dibuka ya, dibuka seperti ini nih, dibuka lebar gini. Tapi ketika dilipat itu memang ketebalannya akan bertambah, tapi nggak tebal-tebal banget gitu. Jadi kita udah coba pegang dan ini semua orang yang pegang itu percaya sih sama pendapat kita bahwa ternyata smartphone lipat yang terbaru dari Samsung itu nggak tebal kayak dulu ya. Jadi kalau dilihat di sini desainnya itu udah tipis banget, beda sama dulu yang mungkin engselnya masih agak tebal, kemudian bodinya juga agak tebal yang membuat orang mungkin masih berpikir dua kali untuk membeli smartphone foldable atau smartphone layar lipat. Nah, jadi di sini dibuka sekali lagi, kelihatan seberapa tipis dan rampingnya dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Ngomongin soal daya tahannya sendiri, untuk kali ini Samsung Galaxy Z Fold 7 punya perlindungan dari Corning Gorilla Glass Ceramic 2 di bagian depan cover screen-nya. Kemudian untuk bagian belakangnya itu ada Corning Gorilla Glass Victus 2 juga sama, tapi bukan yang ceramic. Sementara di bagian dalamnya itu dia sih nggak nyebut ya layarnya perlindungan apa, tapi kalau di bagian luar itu Corning Gorilla Glass, mungkin bagian dalamnya juga sama gitu. Nah, ngomongin apa lagi ya? Daya tahan terhadap air. Nah, Samsung Galaxy Z Fold 7 sekarang punya daya tahan air itu IP64 untuk perlindungan air sama debu. Jadi sekali lagi smartphone ini masih belum tahan air sepenuhnya atau waterproof, jadi masih tahan terhadap cipratan air. Dan tapi itu saja udah jadi kabar baik sih, karena dulu kan orang sempat memperdebatkan smartphone layar lipat saat ini atau foldable smartphone dari Samsung sendiri pun waktu itu dibilangnya masih belum punya daya tahan yang oke gitu, apalagi soal cipratan air, soal debu, karena waktu itu bilangnya takut debunya masuk ke dalam engselnya dan mengganggu daya tahan berapa kali lipatnya itu. Tapi sekarang Samsung udah ngeklaim bahwa sekarang smartphone Galaxy Z Fold 7 udah punya daya tahan yang paling oke untuk saat ini, paling sempurna untuk mereka buat saat ini gitu. Ngomongin apa lagi ya? Mungkin kita ngomongin layarnya juga kali ya, ini nggak boleh ketinggalan soal dibahas soal layarnya nih. Ngomongin layar dari Samsung Galaxy Z Fold 7 atau Galaxy Z Fold 7, layarnya itu harus menjadi sebuah pembahasan yang menjadi apa ya, paling harus dikulik gitu. Jadi ngomongin pertama, layarnya kan ada dua kan, kita ngomongnya ini namanya cover screen. Jadi cover screen ini ukuran sekitar 6,5 inci dan di sini panelnya udah pakai Dynamic AMOLED 2 kali. Samsung nyebutnya Dynamic AMOLED 2 kali. Mungkin bukan soal jumlah, tapi mungkin generasinya kali ya. Jadi Dynamic AMOLED 2 kali dengan refresh rate-nya 120 Hz. Resolusinya itu di bawah QHD, tapi sama bagian dalam tampilannya sama-sama tajam banget dan warnanya vibrant. Kemudian kita buka bagian dalamnya, yaitu layar utamanya. Nah, ini Samsung Galaxy Z Fold 7 punya layar bagian dalam atau layar utama ukuran 8 inci. Jadi bisa dibayangkan dari yang 6,5 inci jadi 8 inci. Berasa sih leganya. Dan memang kalau dipikir-pikir ukuran lega ini memang tidak seperti tablet ya. Tapi Samsung Galaxy Z Fold 7 ini memang sengaja dirancang layar itu untuk sebuah produktivitas. Jadi kalau misal untuk mengetik atau mungkin membaca artikel, membaca dokumen, ini ukurannya lebih nyaman. Kayak dilihat sini kan pegangnya lebih enak kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian kalau misal harus kembali ke layar pertama, enak banget. Oh iya, soal resolusinya sendiri, untuk layar utama ini memang dibuat lebih tinggi. Tadi sudah disebutkan QHD+, sama refresh rate-nya masih sama dengan di bagian cover screen. Jadi 120 Hz, di sini juga 120 Hz. Kemudian kamera depannya juga jelas ada dua. Pertama di sini ada kamera depan,
dan di bagian dalam juga ada kamera depannya juga. Jadi artinya sama sekali tidak ada fitur umum dari smartphone yang dikurangi ketika Samsung Galaxy Z Fold 7 harus mengusung desain dua layar sekaligus. Ngomongin Samsung Galaxy Z Fold 7 memang nggak bisa juga kalau nggak ngomongin performanya. Jadi mungkin orang akan berpikir bahwa Galaxy Z Fold 7 ini cuma jualan layar doang nih, nggak jual performanya nih. Tunggu dulu. Kalau ngomongin soal produktivitas, artinya performanya juga nggak boleh kalah dong. Nah, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini menggunakan chipset yang paling tinggi dan paling baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Nah, apa yang membedakan? Jadi kalau mungkin kalian melihat smartphone lain juga menggunakan chipset yang sama, Snapdragon 8 Elite, tapi nggak ada embel-embel for Galaxy. Itu yang bikin beda dengan Samsung Galaxy Z Fold 7. Jadi kalau Qualcomm sama Samsung itu bilangnya Snapdragon 8 Elite for Galaxy ini dirancang atau dioptimasi khusus untuk Samsung, untuk smartphone lipat ini. Jadi artinya pengalaman dari performa chipset tersebut di smartphone lain dengan smartphone Samsung sendiri akan berbeda. Klaimnya sih begitu. Nah, di sini ada kapasitas RAM yang besar. Ada dua varian. Pertama adalah 12 GB, kemudian ada juga 16 GB. Nah, untuk memori internalnya sendiri ada yang 256 GB, 512 GB, sama yang paling tinggi 1 TB. Nah, ini ada 3 varian. Mungkin udah penasaran harganya berapa? Oke, spill dikit ya, meskipun sebenarnya kita belum selesai nih ngomongnya nih. Spill dikit, harganya adalah mulai dari 28,9 juta. Nah, jadi sekitar 28 juta lah sebutnya lah kalau enaknya lah. Jadi Samsung smartphone Galaxy Z Fold 7 ini punya harga 28 juta. Kemudian tadi untuk varian terendahnya adalah 16 GB RAM sama memori internalnya 256 GB. Ngomongin soal kamera, nah Samsung Galaxy Z Fold 7 ini punya kamera yang kelihatan di sini ada 3, tonjolannya jelas banget. Kemudian ada kamera depan tadi udah sempat disebutkan, kamera depannya juga ada di bagian dalam. Berapa sih kemampuannya? Ini yang mungkin membuat pengguna Galaxy Z Fold 7 memang akan penasaran. Jadi kamera belakangnya itu punya kemampuan 200 megapiksel di kamera utamanya, kemudian ada kamera sekundernya ada 12 megapiksel, kemudian satu lagi 10 megapiksel untuk telefoto dengan optical zoom 3 kali, dan dua kamera utamanya, jadi kamera utama yang 12 megapiksel sama 10 megapiksel tadi itu ada OIS ya, atau sebuah stabilizer agar tidak shaky ngambil foto tuh 3 meter. Kemudian untuk kamera depannya sendiri, kamera depannya kan ada 2. Nah, di sini sama di sini. Di sini 10 megapiksel, di sini juga 10 megapiksel. Dan kalau misalnya secara di atas kertas sih memang kayak 10 megapiksel itu dianggapnya rendah sih, tapi setelah yang sempat coba-coba ternyata kamera itu cukup oke. Dan untuk produktivitas kayak mungkin harus video conference atau meeting online gitu, kamera sudah cukup banget untuk 10 megapiksel. Ngomong soal kamera dari Samsung Galaxy Z Fold 7, nah kameranya ini juga sebenarnya oke, karena kalau dilihat di atas kertas spesifikasinya itu bikin orang-orang lain bakal kaget. Smartphone kayak gini punya kamera utama 200 megapiksel. Nah, kamera utama 200 megapiksel. Sudah ada OIS, jadi stabilizer agar ngambil foto dan video nggak getar. Ada juga kamera sekundernya 12 megapiksel, kamera lensa wide. Kemudian kamera telenya 10 megapiksel dengan optical zoom 3 kali. Jadi artinya meskipun kamera di zoom tetap bisa menghasilkan gambar yang tajam. Ngomong soal kamera depan di cover maupun kamera bagian utama, kemampuannya itu 10 megapiksel, sama-sama 10 megapiksel. Jadi bisa dibilang Samsung Galaxy Z Fold 7 ini punya kemampuan kamera yang nggak biasa gitu. Meskipun dia mungkin jualannya layar ganda, layar depan dan bagian dalam bisa dilipat, tapi tetap kamera harus menjadi kebanggaan dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Gimana soal daya tahan dari Samsung Galaxy Z Fold 7? Nah, kalau ngomongin daya tahan itu harus kita tunggu, tes dulu, kita benchmark dulu. Tapi untuk sekarang kita kasih lihat impresinya dulu dari hands-on-nya. Jadi Samsung Galaxy Z Fold 7 ini punya baterai kapasitasnya 4400 mAh. Memang kalau dipikir-pikir sih ini kecil ya, setelah kita semua dibanjiri sama produk-produk smartphone yang baterainya 6000, bahkan ada yang udah mulai 7000, bahkan ada yang siap-siap mau baterai 10000 mAh. 4400 itu terasa kecil banget memang. Tapi ya balik lagi, ini akan kita coba nanti buat produktivitas, apakah kapasitas 4400 mAh ini cukup untuk produktivitas seharian. Nanti akan dicoba juga oleh timnya Medcompute.id. Kemudian untuk daya tahannya tadi menunggu benchmark. Untuk fitur fast charging, nah ini yang penting, jangan sampai baterai kapasitasnya kecil kemudian punya layar 2 yang gede terus baterai cepat habis. Nah, kita kan panik dong, masa udah beli HP secanggih ini, smartphone secanggih ini, masa baterai cepat habis. Baterai 4400 mAh tadi didukung oleh fast charging dengan daya 45 watt. Samsung ngeklaimnya baterai bisa terisi sampai 50% dalam durasi 30 menit aja. Kemudian ada wireless charging dengan daya 15 watt. Jadi kalau baterainya 4400 mAh,
kemudian fast chargingnya sekitar 45 watt, dipikir-pikir harusnya sih baterainya cepat terisi dengan penuh ya. Jadi sekali ngecas penuhnya cepet, artinya pengguna Samsung Galaxy Z Fold 7 nggak akan pusing-pusing lagi kayak, aduh ini HP cepet habis baterainya nih, gimana nih? Ya udahlah nanti aja ngecasnya gitu, nunggu gimana. Tapi sekarang nggak perlu takut karena fast charging 45 watt itu menurut kita itu sudah sangat cukup untuk baterai 4400 mAh. Nah, ngomongin warnanya sendiri, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini punya 3 pilihan warna, yaitu Blue Shadow, Jet Black, dan Silver Shadow. Jadi kalau yang ini warnanya Blue Shadow, warnanya kayak biru-biru mengkilap gitu. Nah, di sini kelihatan warnanya. Kemudian untuk plus minusnya nih, plus minusnya kalau dari impresi awal ya, ini kita belum ngomongin performa ya, karena ini nanti akan dites sama tim Medcom. Kalau plus minusnya kita pikir-pikir apa ya? Kayaknya minusnya cuma sedikit sih kalau dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini ya. Pertama mungkin baterai yang tergolong kapasitasnya kecil. Ini mungkin untuk kalian penggemar gadget agak kaget ya. Kapasitasnya kecil banget, apalagi punya layar tuh besar banget. Kan pasti kan layarnya nyodot baterai nih. Kemudian tidak ada lagi stylus S Pen. Jadi kalau dulu diingat kan ada stylusnya di sini, terus bisa buat nulis tangan gitu kan di handwriting itu. Nah sekarang ini tidak ada. Jadi hanya tinggal layar aja yang ada sama si smartphone yang makin tipis gitu. Dan apakah ini menarik untuk dimiliki? Jadi kalau menurut kita sih Samsung Galaxy Z Fold 7 ini desainnya untuk kali ini sangat menarik karena dia tidak lagi tebel, lebih enak untuk digenggam dengan taruh di kantong juga. Mungkin meskipun kalau buat kita nih kayaknya sudutnya tuh agak masih terlalu lancip, jadi mungkin di saku akan kurang enak, tapi setidaknya dengan desain yang lebih tipis, tidak tebel, kemudian ramping juga. Nah ini lebih enak dipegang. Jadi misalnya kan kita lagi kerja begini, pegang begini, terus ada mau diketik, tak, terus ketika mau nerima telepon mungkin harus balik lagi ke posisi ini, enak banget gitu kan. Jadi apakah Samsung Galaxy Z Fold 7 ini pantas untuk dibeli? Kalau menurut kita sih pantas untuk dibeli ya, apalagi untuk penggemar gadget yang mungkin produktivitasnya tinggi banget, suka ngetik-ngetik atau mungkin kerja di jalan sambil buka smartphone. Dan kalau untuk gaming, kayaknya kudu kita coba sih, kita tes dulu nanti ya, apakah performa gamingnya oke juga gitu. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di segmen Tech Talk selanjutnya dan kita akan bahas produk-produk lain sama tren-tren teknologi yang lagi ramai sekarang dibicarakan. Sampai jumpa.